Bentar Pak Di, ada Oke. ini nih. Halo, Surupan. Kenapa? Di Di sepanjang aliran itu, di pinggir-pinggirnya itu banyak tuh kampung-kampung yang awalnya adalah keturunan, misalnya ya, Iya, iya. kayak Cisadane tadi yang kita kita kupas hari ini. Mm-mm. Ini kan menimbulkan banyak persepsi. Ngomongin aja dulu apa deh? Apaan? Ngomongin aja dulu. 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 Ya, ngomongin aja dulu. Ngomongin aja dulu. Ya, ngomongin aja dulu kali. Tuhan memberi kita suara, maka ngomong aja dulu. Masalah benar atau kagak, yang penting yang ngomong. Ngomongin aja dulu. Ini Globe nih ya. Ada ini saya lagi Tangerang nih. Ada Tangerang ya? Lewat. Oh, lewat ya? Oh, ini Indonesia nih. Di Oh, sini kali ya. Afrika kali. Ini. Iya. Ya ngomong-ngomong di Tangerang, tapi daripada nggak ngomong kita mendingan ngomong aja dulu ya. Omong aja Ada dulu. yang perlu diomongin. Apa itu ya? Oke. Nantilah kita ngobrol-ngobrol dengan Bapak siapa? Hadi. Pak Hadi. Mm-mm. Ya, kita ngobrol sedikit tentang Tangerang mungkin Pak Dia. Oke. Ini sebenarnya tahun 94 itu 93 saya udah di wilayah Pamulang ya. Tangerang dulu, Tangerang Oh, gitu. Selatan. Waktu Serpong itu belum jadi. Oh. Nah, udah kalau lama Pak Hadi banget udah ya? tahun berapa ke sini? Duluan Bang Imet berarti. Ya. Kalau Sekitar tahun saya berapa? tahun 97-an. 97 ya. Sampai Nah, menurut Pak sekarang. Hadi, sekilas tentang Tangerang mungkin atau Tangerang Selatan lah kita ya. Oke. Tangerang Selatan ya. Tangerang Selatan itu kan dulu masuk ke Kabupaten Tangerang. Oh, Ya, tadinya tadinya Kabupaten Tangerang. Kabupaten Jadi, Tangerang ya. betul. Kemudian tahun 2008 pemekaran ya, ada beberapa kecamatan, Hah? 7 kecamatan memekarkan diri menjadi Kota Tangerang Selatan. Termasuk yang di Ya, Pamulang, Bumi Serpong, ya. Pamulang gitu ya. Pamulang, Ciputat, Oh, Ciputat Pondok termasuk Aren, bukan masuk Jakarta masuk. Selatan. Enggak. Nah, Oh. ini menarik. Dulu Ciputat itu sempat ada wacananya pengen gabung ke Ke selatan. Jakarta Selatan, Selatan. ya. Ya, makanya ada kampus kan? Oh, ada Kampus yang kampus. gede tuh di Ciputat. Oh, Apa tuh yang namanya tuh? UIN. Namanya Ya, kan dulu kan UIN Syarif Hidayatullah ya. Jakarta, ya kan? Sekarang jadi Terus universitas PT ya? IKI Jakarta. Oh, kalau PT IKI masuk ke sana sih udah masuk Jakarta. Masuk Jakarta. Apa namanya? UHAMKA Jakarta gitu kan? UHAMKA, iya dulu. Universitas Muhammadiyah Oh, makanya dulu Jakarta. disebutnya UHAMKA Jakarta. Enggak, UHAMKA yang satunya lagi UMJ. UMJ. Yang sampingnya ya. Iya. Universitas Tapi secara Muhammadiyah wilayah dia Jakarta. masuk ke Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Pondok Aren tuh, ya kan? Iya. Dulu juga sempat ingin masuk ke Jakarta Selatan. Iya. Ya. Kemudian Serpong, ada lagi Serpong Utara, Iya. dan Setu. Jadi paling muda adalah Setu. Setu ya. Serpong Utara juga pemekaran dari Serpong tadinya. Serpong Utara. Iya, terus gimana? Sebentar Pak Di, ada Oke. ini nih. Halo, Surupan. Kenapa? Di sungai, kali, Cisadane. Wah, Oh iya. Udah di inilah. Ini Pak Di, apa tuh? tadi ada tetangga. Oh, Katanya habis main di sungai Cisadane itu. Cisadane itu daerah mana Pak? oh, itu kan di perbatasan antara Cisauk sama Serpong, Masih sama Setu ya. Wilayahnya? Nah, Cisadane itu sebetulnya Ya. hulunya di ini ada beberapa tempat tuh di Gunung Salak, Gunung Salak. dan Gunung Berarti Pangrango, Bogor. Bogor, kabupaten. Ya, itu sungai-sungai kecil Kabupaten, tuh menyatu, ya, membentuklah Sungai Cisadane. Berarti dari arah wilayah Dari Bogor Bogor, sampai dari Gunung ke Salak, Gunung Pangrango, uh, sampai ke Jakarta, ya, melewati Tangerang Selatan dan Kota Tangerang. Kota Tangerang. Dan, hilirnya di Itu sana disebutnya Sungai Cisadane tuh, itu. ya, Nah, memang ke ada Jawa, sampai ya, Tanjung Burung, Tanjung di Burung. Tangerang.
dan sampai akhirnya adalah di Laut Jawa, Jakarta. Itu kan Tengah. ada kejadian seperti tadi lah ya. Oh iya. Bicara mistis atau kita Nah, ke mitologi lah. Mungkin Pak Adi kan pernah beberapa kali saya dengar bicara-bicara tentang mitologi. Nah, memang ada mitologi apa nih? Sungai Cisadane Cisadane itu. ini yang menarik adalah gini Bang, Cisadane itu orang sekitaran antara daerah ini ya, daerah aliran Sungai Cisadane itu masih sangat meyakini ya ada Mereka yakin itu kejadian-kejadian dengan yang kaitannya dengan cerita-cerita mitos masa tadi kan, lalu mungkin ya. cerita-cerita masa Iya, lalu. iya. Bahkan orang mengatakan bahwa Cisadane itu tidak lepas kaitannya dengan siluman buaya putih. Siluman buaya putih. Iya. Siluman, ya albino. Mungkin zaman sekarang bilang albino mungkin Iya, ya. mungkin ya. Apa karena buaya putih itu mungkin albino Bisa mungkin lah ya. mungkin ya. Itu kan mitos, Iya. keyakinan masyarakat. Dan ada kura-kura raksasa. Kura-kura raksasa. Kura-kura raksasa yang di tempurungnya tuh ada tulisan-tulisan kayak Mandarin gitu. Tulisan Ya, tulisan kayak Mandarin. tulisan Cina gitu Nah, kan. itu maksudnya apa itu? Ya, Secara mitologinya yang di saya kura-kura pahami itu. berdasarkan literatur yang saya baca itu sebagai penjaga sungai. Ya, jadi Si dua kura-kura makhluk itu. gaib ini ya, siluman buaya putih yang juga raksasa dan kura-kura raksasa ini dianggap sebagai dua hewan gaib ya, mitologi yang diyakini oleh masyarakat sekitar aliran Sungai Cisadane itu sebagai penjaga sungai. Ya, yang katanya kan kemunculannya di tahun 19 berapa? 32 apa 62 gitu ya. Ada kejadian banjir besar itu ya. Iya, yang itu orang bilang yakin katanya ada peternakan buaya di daerah Bogor gitu kan. Kemudian terjadilah banjir besar sehingga peternakan buaya itu kebanjiran tuh buayanya pada lari ke Sungai Cisadane. Tapi bagi keyakinan masyarakat yang terkait dengan mitos tadi, itu Sungai Cisadane itu tetap tidak lepas dari peran buaya putih itu yang selalu menjaga. Sehingga kalau misalnya ya yang kayak tadi tuh ada kesurupan segala macam kan ya, orang mancing hilang atau mungkin orang meninggal di sungai itu, ada yang yakin katanya ya kita tadi tuh ya mungkin juga kena siluman buaya putih atau apa gitu yang jelas. Tapi yang menariknya lagi nih Bang Imet, ada beberapa makam keramat ya di sekitar daerah situ. Ya di daerah situ. Di daerah Gunung Sindur ya. Di daerah Gunung Sindur itu ada gunungnya, ada gunungnya. Mungkin dulu iya kali ya. Namanya aja gitu. Namanya aja Gunung Sindur. Tapi daerah sana tuh ada Gunung Kapur. Oh, Gunung Kapur ya. Ada Gunung Rumpin. Gunung Kapur mungkin karena Rumpin, ya, Gunung Munara. Kapurnya dipakai buat apa ya? Buat ya bisa jadi. Buat yang jalan apa segala macam gitu ya. Ya bisa jadi. Itu ada makam namanya makam Nyimas Rambut Sadane. Nyimas Rambut Sadane. Iya. Namanya Nyimas Rambut Sadane. Rambut Sadane. Ada juga yang bilang Nyimas Rambut Sadana. Ya. Keyakinan masyarakat di situ apa tentang Nyimas ini Rambut Sadane seorang itu? putri ya keturunan dari Pajajaran yang juga diutus untuk menjaga sungai itu. Kemudian selain buaya putih dengan kura-kura tadi itu ya. Kalau di daerah Serpong ya ada makam Mbah Ruwuk. Mbah Ruwuk. Mbah Ruwuk ya. Ada makam Mbah Ruwuk, kemudian ada makam Mbah Asna Dahlan, kemudian juga ada makam lagi Maulana Dahlan. Maulana Dahlan. Kalau nggak salah Maulana Dahlan atau apa gitu. Pokoknya gitu. Iya. 3 makam keramat di daerah Cilenggang. Itu kalau masyarakat nih mereka nih sebagai apa gitu. Nah, kalau Mbah Ruwuk itu adalah utusan dari Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa. Yang Kerajaan Banten ya. Kerajaan Banten, betul. Yang ditempatkan di daerah Serpong itu menemani Tubagus Atip. Tubagus Atip. Tubagus Atip itu juga putranya Sultan. Sultan Ageng Tirtayasa yang di makamnya di daerah Serpong itu. Lah Mbah Ruwuk itu juga ditugaskan tidak hanya menjaga sekitar daerah situ, tapi juga oleh masyarakat itu diyakini juga menjaga sungai. Padahal kalau yang sejarah yang saya baca, yang saya ketahui adalah putusan dari Sultan Banten tadi untuk menjaga wilayah Serpong dan sekitarnya dari
apa namanya, dari Belanda ya. Oh, zaman itu ya. Zaman penjajahan Belanda. Zaman penjajahan Belanda. Ya. Karena Belanda sering melewati daerah situ dan sering membuat ketakutan masyarakat, sehingga Mbah Ruwuk ya ditempatkan di situ Iya, untuk menjaga daerah Serpong dan sekitarnya. Tapi daerah itu sebenarnya dulunya aliran Sadane itu memang Iya. dipakai buat berniaga gitu, Iya, atau betul. ini ya bambu apa kalau nggak salah ya. Kalau dulu kan orang perniagaan lewatin sungai ya. Iya, iya, iya. Itu misalnya dari Jakarta atau dari Daerah Bogor Pantura misalnya. sana ya, atau Iya. sebaliknya dari Bogor ke Jakarta itu melewati kali itu Oh, Cisadane. salah satunya. Sehingga kalau kita pelajari ya, di sepanjang aliran itu, di pinggir-pinggir itu banyak tuh kampung-kampung yang awalnya adalah keturunan, misalnya ya, Iya. misalnya yang keturunan dari Cina, Oh, Tionghoa ya gitu kan, ya. Tionghoa. Oh, kayak seperti yang di Ciampea mungkin ya. Bisa. Nah, Ciampea itu kan Iya. memang bersebelahan dengan sungai itu tuh, Cisadane Iya. itu ujungnya itu ya. Betul tuh. Mungkin mereka tinggal itu karena mendekat dengan sungai itu untuk Bisa. untuk perniagaan itu ya, Perniagaan. membawa barang gampang Pokoknya gitu ya. dari Bogor, Iya, iya, iya. Tangerang ya, ke Jakarta, Nah, termasuk Betawi ya. mungkin Dulu kan termasuk Betawi. yang di kota Batavia. Tangerang ya, yang Iya. apa perkampungan Tionghoa Iya. Benteng. Benteng. Cina Oh, Benteng. iya, 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 iya. Di Gunung Sinduran ada tuh kampung Oh Cina, iya, ya ada kan? juga, iya benar. Nah, kemudian di daerah sini juga sama tuh, Serpong. Iya. Ya. Berarti kalau melihat itu mereka itu memang mencari daerah-daerah yang mudah Iya, mudah angkutan mungkin ya, transportasinya, karena ya, zaman untuk dulu nggak ada ya, sulit ya perniagaan. mungkin ya. Betul. Dulu kan belum ada tuh yang namanya Angkot lah misalnya ya, sulit lah gitu ya. Ada, kereta belum ada. Iya, Jadi iya. Jadi akses yang paling dimanfaatkan. gampang adalah melalui sungai. Nah, atau makanya kali. tadi masyarakat akhirnya meyakini ada yang menjaga itu ya, jalur Ya, jalur niaga itu tadi ya. betul. Menjaga jalur niaga. Ya, yang dia ya, melalui mitologi tadi mungkin ya. Betul. Nah, kemudian gini Bang Imet, tidak hanya itu ya, tapi masyarakat juga sebetulnya banyak cerita rakyat di Tangsel. sekitar Cisadane. Cisadane. Ya. Atau gini, kalau kita ambil dari misalnya ya, dari daerah Setu ya. Setu apa nih? Setu Tangerang Selatan. Ya. Setu Tangerang Selatan itu ada daerah kelurahan ya, kalau dulu kan desa ya, namanya Keranggan. Keranggan itu kan berbatasannya dengan Cisauk ya. Keranggan dengan Cisauk itu. Setu itu tadi tuh, Setu Keranggan. Konon katanya Keranggan itu adalah salah satu desa tertua ya di daerah Tangerang Selatan, atau mungkin di Tangerang pada waktu itu. Sehingga masyarakat Keranggan itu sangat yakin dengan cerita-cerita seputar Cisadane. Dan kalau kita kaitkan dengan sejarah, ternyata Sungai Cisadane itu menjadi perbatasan antara Kerajaan Pajajaran yang beribu kota di Pakuan ya, daerah Bogor, dengan Kerajaan Banten. Kalau sekarang kita lihatnya begini, kalau misalnya di sebelah apa ya, Setu ya, sampai ke Tangerang Selatan gitu kan, itu wilayah Bogor ya, wilayah Kerajaan Pajajaran Pakuan. Kalau Cisauk sampai ke Banten ya itu wilayah Kerajaan Banten. Dan menurut masyarakat sana yang pernah saya tanya, yang pernah saya gali informasinya, nah kalau misalnya utusan dari Kerajaan Mataram misalnya mau ke Banten, kemudian melalui Sungai Cisadane ya, atau melalui jalan darat, kemudian sampai ke daerah Pamulang, kemudian daerah Setu dan sekitaran Serpong, itu harus mampir dulu di daerah sekitaran Pamulang ya, untuk katakanlah meminta izin dulu ya ke tokoh masyarakat. Oh, dulu ya begitulah misalnya ya. Betul. Atau di daerah sekitaran Keranggan itu juga harus singgah dulu di daerah situ ya, sebelum menyeberang ke Sungai Cisadane, masuk ke daerah Kabupaten Tangerang melalui Cisauk. Gitu Bang Imet. Nah, itu ada juga saya dengar gini di daerah tadi bicara Cisauk itu. Apa yang sebelum Cisauk itu ada kayak bukit gitu kan?
ada makam juga katanya di situ. Di daerah Cisauk Yang Serpong itu, yang Serpong ada ya kayak yang bukit itu ada makam, ada daerah ini nih di Rumpin itu ada juga tuh di Rumpin. Di Rumpin jembatan gantung, pernah lewat jembatan gantung nggak? Oh, belum, Daerah belum, Rumpin. belum. Ya, itu Nah, kalau itu apa? Ada misalnya kisah juga di situ di mitos. ya ada satu makam keramat juga tuh. Posisinya persis sebelum kita masuk ke jembatan gantung. Nah, jembatan gantung di Itu daerah penghubung Rumpin. antara, Kalau secara wilayahnya masuk ke sebelahnya adalah masih Kabupaten Bogor. Kabupaten Tangerang. Tangerang. Sebelahnya masuk kok Tangerang, Bogor. Bogor. Kalau masuk Rumpin Bogor. Iya, Rumpin dengan Gunung pembatasan. Sindur, berarti kan Bogor ya. Oh iya, masih Bogor ya. Sebelahnya masuk ke Gunung Sindur, sebelahnya masuk ke Kecamatan Rumpin. Masih wilayah Kabupaten Bogor. Tapi kesannya baru ke Tangerang ya. Memang dekat dengan ini ya, Cisauk ya. Perbatasan Cisauk itu ada makam juga tuh di situ tuh. Saya pernah ke sana juga. Nah, makam siapa itu, Pak? Aduh, namanya kok lupa ya. Pokoknya persis di jembatan gantung tuh. Berarti sebenarnya banyak mitologi-mitologi yang ada di antara Cisadane tadi ya. Iya. Tangerang Selatan, Bogor atau Selatan sama Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang itu ya. Banyak. Sampai ke Tangerang Kota ya. Di Tangerang Kota itu mereka meyakini ada pendekar, namanya pendekar Cisadane. Nah, iya, pernah dengar. Pendekar Cisadane itu tokoh masyarakat, pemuda yang sakti. Nah, itu kenapa disebut Cisadane tadi ya? Dia seorang pendekar ya, yang kebetulan dia tinggalnya di sekitar daerah aliran Sungai Cisadane, atau kalau lebih tepatnya di pintu air 10 Kota Tangerang. Pintu air 10. Daerah pintu air tuh. Karena pintunya ada 10 mungkin. Ya, pintunya ada 10 betul. Di alirannya ada 10 pintu. Ya benar. Kalau di Betawi kan si Pitung ya. Ya. Kalau di Tangerang Kota itu pendekar Cisadane. Makanya Persita kan apa tuh? Oh iya, kan? Supporternya kan? Supporternya, iya. Cisadane kan, pendekar Cisadane. Terkenal itu. Memang ada apa hanya mitos, Pak Adi? Antara mitos atau adanya itu karena keyakinan masyarakat, ya. Kalau dibilang mitos sama itu satu penggambaran lah ya. Ya. Kalau kita tanya si Pitung makam aslinya di mana juga masih simpang siur kan. Iya. Cisadane pun sama, pendekar Cisadane. Diyakini sebagai tokoh seperti si Pitung, ya, gambaran pendekar muda yang melawan Belanda, yang menjaga daerah Tangerang. Kalau di sekitaran Serpong, Cisauk dan sekitarnya itu, yaitu tadi, misalnya ada makam Mbah Ruwuk yang ditugaskan oleh Sultan untuk menjaga daerah situ dari Belanda juga. Ya gitu. Mungkin gini, dari pembicaraan kita tadi mungkin kita perlu tahu, jadi sebenarnya mitos itu perlu nggak dipahami oleh generasi sekarang dan akan datang gitu. Pentingnya mitos adalah bukan kita meyakini kebenaran secara hakikatnya, tapi kita tetap harus menjaga yang namanya keyakinan-keyakinan yang sifatnya kultur. Ya. Itu bagian dari budaya berarti ya. Yang diturunkan oleh nenek moyang gitu kita kan. Sehingga tidak hilang begitu saja. Nah, keprihatinan saya adalah masyarakat sekarang ini, terutama anak-anak muda itu sudah tidak lagi mengindahkan hal-hal yang kaitannya dengan tadi tuh dianggap tahayul, ya, atau tidak masuk akal, tidak logis dan sebagainya. Sehingga mereka tidak mau, jangankan mempelajari, ya tahu aja nggak mau. Untuk sekedar tahu saja mereka ogah, ya kan? Gitu, Bang Imin. Karena dianggapnya hanya cerita bualan gitulah ya. Padahal di dalamnya bagian dari sejarah ya sebenarnya ya. Kalau dikaitkan sebetulnya bagian dari sejarah. Iya kan. Sejarah tadi juga bagian kan dari tadi kayak perniagaan, kemudian ada orang yang menjaga dari kerajaan apa gitu betul. Ya tadi ya. Sejarah kan sebetulnya tidak murni kalau dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya cerita juga ada tuh di dalam bagian-bagian sejarah kan. Jadi kenapa misalnya ada kerajaan-kerajaan itu yang simpang siur dalam tanda kutip ya. Ada beberapa versi yang menjelaskan tentang kerajaan A misalnya. Karena kan ternyata berawal dari
cerita-cerita yang berkembang di masyarakat, Iya. ya kan? Iya. Yang masyarakat ini berbeda, ini berbeda, walaupun yang diceritakannya adalah sama. Itu kayak si Sadane tadi yang kita kupas hari ini. Ini kan menimbulkan banyak persepsi sehingga orang takut dengan Sungai Cisadane, ya. Dijaga buaya putih lah, ada seorang perempuan yang bernama, belum lagi nanti kita bicara Nyi Mas Melati, ya. Perempuan yang bernama Nyi Mas Rambut Sadane kan. Ada lagi Mbah Ruwuk dan lain-lain. Itu di sekitar ini saja, Serpong Gunung Sindur. Jadi menimbulkan keangkeran dalam tanda kutip yang bagi masyarakat terutama generasi muda itu sudah nggak mau lagi membahas ke sana. Ini menurut saya satu Padahal kita keprihatinan. bukan bicara angkernya ya sebenarnya ya. Cerita yang harus kita gali, yang kita jadikan sebagai pembelajaran. Ya, bagian dari budaya masyarakat bagian dari kita. budaya. Yang tentu budaya itu pasti kaitannya dengan nilai-nilai. Nilai-nilai. Ya kan? Iya. Nilai-nilai Ya. Moral, ya kan? Nilai-nilai agama, deduktif, ya, nilai religi, ya, tradisi dan sebagainya yang bisa dijadikan sebagai tuntunan dalam kehidupan. Gitu. Misalnya cerita tentang buaya putih. Ya, bukan kita meyakini 100% bahwa ada buaya putihnya, tapi bagaimana kita menjaga alam, ya kan? Sehingga tidak berani merusak alam dan lingkungan di sekitar menambang demi kepentingan, gitu ya. Kemudian mengeruk hasil bumi itu demi kepentingan, gitu ya. Tapi terus sudah terjadi menyempitkan kali dipersempit, gitu ya. Betul, itu nilai-nilai itu yang harus kita jaga sehingga ketakutan yang awalnya adalah mitos-mitos tadi bukan mitosnya yang kita angkat, tapi bagaimana kita menjaga tradisi dan keyakinan yang diturunkan oleh generasi pendahulu kita dulu. Ya, nilai-nilai tadi lah ya. Nilai-nilai. Ya, mungkin ada teman-teman ya tadi nanti yang lebih tahu atau punya tambahan cerita lain tentang Cisadane bisa di kolom komentar mungkin boleh. Ya. Kita jadi kita bisa saling sharing gitu ya. Ini bukan kepentingan masalah mistis ya, tapi bicaranya adalah menjaga nilai budaya masyarakat kita ya. Betul. Baik, mungkin itu saja Pak Dia. Nih kita ada di apapun itu harus kita bicarakan, kita omongin, perlu diomongin supaya supaya kita bisa ngomong tentang apa yang terjadi di masyarakat kita. Ada di Om Dul, yaitu omongin aja dulu. Omongin aja dulu.